Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak untuk mata pelajaran Desain Media Interaktif untuk kelas 12 MM3 dan 12 MM4. Semoga kalian di rumah selalu sehat walafiat. Dan jangan lupa selalu memakai masker, cuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak dan hindari kerumunan. Ya. Semoga kita juga cepat bertemu di kelas, tidak selalu online seperti ini. Oke, kita mulai masuk ke pelajaran. Kita lihat di sini kompetensi dasarnya yaitu menerapkan cara menggabung image, animasi, audio, dan video dalam sajian multimedia interaktif berbasis halaman web dan media interaktif. Kita menggunakan softwarenya itu Adobe Flash. Lalu untuk keterampilannya, kompetensi dasar keterampilan menggabungkan image, animasi, audio, video dalam sajian multimedia interaktif berbasis halaman web dan media interaktif. Oke, lihat ke sini. Bisa di zoom ya. Kita lihat di sini tampilan pertama saat masuk sesudah kita create create new, masuk ke lembar baru. Di sini ada stage, ada timeline, lalu ada untuk panel properties di bawah, dan filter dan lain-lain. Sekedar mengingatkan, kalian punya tugas membuat bendera berkibar dan mobil serta gedung yang kemarin beberapa dari kalian itu belum mengumpulkan. Cuma Bapak ingatkan, dan jangan lupa untuk di live chat itu ketik nama dan kelas untuk absen. Oke, kita lanjutkan. Karena kemarin kita sudah mereview tentang pembuatan blog, sekarang kita balik lagi sebelumnya untuk implementasi pada unsur media interaktif. Yaitu sebenarnya banyak sekali dari multimedia interaktif ini berbasis halaman, contohnya situs web, game online, musik online. Biasanya dia untuk kegunaannya untuk mendownload audio dan video. Beberapa cara untuk menggabungkan image, animasi, audio, video berupa media interaktif berbasis halaman web itu dengan cara menguploadnya pada web tersebut. Jadi setelah itu baru kita download filenya. Oke, sebenarnya sudah pernah diajarkan ini ya, unsur media interaktif yang terdapat pada multimedia interaktif berbasis halaman web itu pertama adalah teks. Jadi dia buat menunjukkan inti yang menjelaskan situs yang dikunjungi kepada pengunjung mengenai tema serta layanan pada situs web tersebut. Lalu ada image-nya nanti, grafik yang digunakan untuk melakukan promosi sehingga para pengguna berminat mengunjungi web tersebut. Lalu ada animasi. Itu buat apa? Itu adalah salah satu media interaktif yang mampu bergerak karena hasil buatan dan rancangan manusia melalui aplikasi perangkat lunak tertentu. Misalnya contohnya menggunakan Adobe Flash. Itu gabungan dari beberapa gambar-gambar yang disatukan dengan perbedaan posisi sehingga terlihat bergerak. Biasanya ini lebih menarik pengguna untuk mengunjungi situs web milik kita. Lalu ada audio, suara yang dapat didengarkan di dalam multimedia interaktif berbasis halaman web. Biasanya nih audio ini digunakan dalam situs web musik online. Lalu untuk video, dia merupakan media visual yang mampu bergerak dan mengeluarkan audio secara bersamaan. Jadi gambar dan audio bersamaan. Video juga mampu menjadi bahan promosi dan menyalurkan layanan.
Oke. Selanjutnya, nah nanti kita akan membahas satu-satu tentang menggabungkan teks, lalu menambahkan image, lalu menambahkan animasi, lalu menambahkan audio, dan terakhir itu menambahkan video. Nah, lihat di sini langkah-langkah untuk menulis menggunakan text tool. Text tool itu ada di pojok sebelah kiri biasanya pada Adobe Flash. Kamu nanti tinggal pilih di bagian atas menu itu ada file, lalu klik new untuk memulai lembar kerja baru. Lalu setelah itu klik pada text toolnya sehingga kursor berubah menjadi tanda plus pada saat diarahkan ke area stage. Stage itu yang warnanya putih yang di tengah. Lalu klik pada stage, maka muncul kotak tulisan sebagai berikut. Ini contohnya, kotaknya gini, ada 4 sudut, jadi persegi panjang. Lalu untuk menuliskan dengan tekstur itu, pada saat menulis di dalam kotak stage, maka otomatis panjang kotak akan bertambah lebar sesuai dengan panjang tulisan. Misalnya kita tulis di situ 73 tahun Indonesia Merdeka, tampilannya kayak gini. Taruh di tengah. Kalau misalnya di PowerPoint itu kan kita add text, nah ini hampir sama seperti itu. Lalu selanjutnya melakukan block handle. Kamu blok di dalam agar kotak dapat ditarik ke kiri dan ke kanan. Lalu akhiri dengan menyimpan atau save file tersebut dengan nama 73th.fla. Formatnya nanti kita bisa pilih di situ. Pakai yang formatnya FLA untuk Adobe Flash. Oke, lalu yang kedua itu untuk mengedit tulisan. Yang pertama, kalau ingin dirubah, seleksi dulu, di-select dulu. Lalu masuk ke mode edit dengan cara klik 2 kali di tulisan pada stage dengan arrow tools. Arrow tools itu yang tanda panah warna hitam atau putih. Lalu klik tulisan di stage dengan text tool. Setelah itu, untuk panel karakter, cara melakukan editingnya yaitu panel karakter, klik pada menu Windows, lalu panel, lalu karakter. Lalu sehingga keluarnya panel teks. Lalu teks itu dapat dirubah. Terlebih dahulu tulisan harus di-select dulu. Oke, lalu untuk panel paragraf. Mau ke panel paragraf gimana caranya? Yang pertama, klik menu, lalu ke Windows, lalu ke Panels, lalu ke paragraf. Nah, yang terakhir itu panel text option. Jadi pilihan-pilihan teks. Biasanya ini untuk membuat teks statis atau form isian atau link tulisan dengan target alamat URL. Nah, yang keenam itu statistik teks. Biasanya dia hanya bisa dilihat nih teks yang ini nih, statis teks ini nggak bisa diapa-apain, cuma bisa dilihat saja. Untuk menggunakan device font dapat menggunakan pilihan user device font, sedangkan selectable digunakan jika user dapat menyoroti tulisan pada stage saat movie berjalan. Kalau untuk menjalankan movie biasanya kita pakai Ctrl plus Enter pada Adobe Flash. Langkah dalam membuat statis, untuk membuat static text itu pertama masuk ke Windows, di menu, lalu Panels, lalu Text Option. Diakhiri kamu klik di static text, baru kita rubah nanti. Oke, yang ketujuh itu ada Dynamic Text. Itu untuk mengatur tampilan pada Flash movie, biasanya untuk membuat skor suatu game. Nanti kita membuat coding panel di situ.
Kita masuknya di menu Windows, lalu Panels, lalu Text Option. Diakhiri dengan klik pada Dynamic Text. Oke, yang terakhir itu adalah Input Text. Ini gunanya untuk memasukkan teks maupun membuat form. Untuk masuk ke dalamnya, pertama kita klik menu, lalu cari Windows, lalu klik lagi Panels, lalu klik Text Option, lalu klik pada Input Text. Nah, kalau untuk menambahkan image, kemarin kita udah belajar membuat bendera berkibar. Nah, itu manual satu persatu. Nah, kalau ini kita untuk insert image. Jadi langsung kalau untuk membuat animasi kita ambil dulu beberapa gambar dengan posisi yang berbeda-beda, lalu kita tambahkan image. Contohnya ini menambahkan image saja, bukan membuat animasi tapi menambahkan gambar. Caranya nah, ini contohnya ini nih. Ini untuk menambahkan image pada website teacherhistory.org. Misalnya di dalam ini ada beberapa teks, beberapa gambar di dalam satu halaman situs web agar lebih menarik. Nah, yang pertama itu kita ada dua prosedur untuk memasukkan gambar pada Adobe Flash. Pertama itu import to library. Langkahnya pertama itu diawali dengan mengaktifkan Adobe Flash, yang dilanjutkan dengan klik Create New. Jadi pertama kali muncul aplikasi software Adobe Flash itu, kamu klik dulu, klik New, lalu klik pada Action Script 2.0 atau 3.0 untuk membuka lembar kosong yang baru. Nih contohnya ini. Ini yang pertama kali muncul, nanti kamu klik yang atas misalnya 2.0. Oke, yang ini ya. Yang paling atas atau yang di bawahnya. Setelah itu kita klik pada menu File paling atas pojok kiri. Ada menu File, lalu cari Import. Lihat yang warna birunya, lalu Import to Library. Nah, nanti open di situ. Setelah selesai, cari gambar yang kamu ingin insert atau masukkan ke dalam stage. Misalnya ini adalah 1 Agustus, lalu kamu open. Oke. Setelah itu sudah ada gambarnya nih, sudah dipindahkan ke library. Lalu klik menu Windows, Library, lalu masuk dia, atau dengan menekan tombol kombinasi Ctrl plus L. Udah. Lalu selanjutnya kamu drag dan drop. Jadi kamu geser si gambar tadi, lalu kamu jatuhkan ke tempat yang kamu inginkan, lalu letakkan gambarnya di stage yang di tempat yang warna putih, itu namanya stage-nya. Nanti kamu drag dan drop di situ. Oke. Lalu yang kedua itu import to stage langsung tanpa masuk ke library. Kalau tadi kita masukin dulu ke library, sekarang kita langsung import to stage. Yang pertama seperti tadi, langkah kerjanya diawali dengan mengaktifkan Adobe Flash, lalu klik Create New dan klik Action Script 2.0 atau 3.0 untuk membuka lembar kosong yang baru. Selanjutnya klik pada menu File yang paling atas pojok atas, lalu Import, lalu di situ pilihlah Import to Stage atau menekan dengan kombinasi Ctrl plus R. Oke. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Klik pada gambar yang akan dimasukkan ke dalam tab stage dan diakhiri dengan open. Seperti tadi kamu klik si gambarnya, nanti open. Nanti akan tampil seperti ini.
gambarnya. Nah, sekarang selanjutnya adalah menambahkan animasi ke dalam software Flash, Adobe Flash. Ini yang paling populer itu membuat animasi Flash biasanya untuk pemula yang belajar membuat animasi untuk multimedia interaktif. Jadi langkah awal yang harus dipenuhi ada dalam menambahkan animasi adalah menyiapkan gambar-gambar yang akan digerakkan. Nah, ini contohnya gambar orang berjalan, kartun. Jadi langkah-langkahnya untuk membuat animasi pertama itu seperti awal tadi, diawali dengan mengaktifkan Adobe Flash, klik pada Create New dan klik Action Script 2.0 atau 3.0 untuk membuka lembar baru. Lalu lihat menu paling atas, klik File, klik Import, klik Import to Library seperti yang awal tadi. Sesudah itu, secara otomatis pada panel library itu terdapat gambar-gambar yang sudah diimport dan siap untuk dijadikan animasi. Misalnya di situ ada 1.png, 2.png dan seterusnya sampai 7, 8 dan seterusnya. Nanti kamu tinggal pilih. Jadi tiap timeline itu kamu ganti-ganti dengan gambar yang berbeda. Nah, ini contohnya kalau untuk jadi sebelumnya itu untuk membantu kita meletakkan si gambar dengan benar, nanti kita buat dulu nih garis bantunya atau guide-nya pada kotak stage di atasnya atau rules. Nih, jadi mengaktifkannya dengan klik menu yang di atas itu, lalu view, lalu kamu geser atau drag rulernya atau penggarisnya secara horizontal dan vertikal. Yaitu klik menu, view, ruler, nanti otomatis di bagian atasnya akan muncul garis bantu atau guide. Nah, langkah selanjutnya, nah itu kan udah ada guide-nya tuh, udah ada garisnya. Yang di paling atas sama yang pinggir sebelah kiri. Ya, ada garisnya kan? Nah, nanti kamu masukkan gambar yang sudah diimport tadi ke dalam library yang sebelah kanan, lalu kamu masukkan ke dalam stage dengan melakukan drag atau kamu tarik, kamu geser dari pojok sebelah kanan ke kiri, ke stage-nya. Lalu kamu taruh sesuai dengan guide-nya atau garis pinggir sebelah kiri dan pinggir sebelah kanan supaya lurus. Oke, setelah itu secara otomatis timeline di frame pertama akan terisi keyframe. Jadi kalau udah ada gambarnya nanti udah keisi nih keyframe-nya, biasanya warnanya hitam. Lalu klik kanan pada frame ketiga, lalu klik insert blank frame, keyframe. Ya, tadi kan satunya udah keisi gambar. Nah, sekarang kita pindah ke frame ketiga, lalu kamu klik kanan, lalu insert blank keyframe, blank keyframe atau keyframe kosong. Nah, sehingga nih di sini gambarnya kalau kita lihat timelinenya yang kalau keyframe itu berarti udah ada yang bentuk bulat. Nah, kalau blank berarti masih kosong dia, belum ada gambarnya. Jadi belum berwarna hitam. Biasanya di frame ketiga itu ada buletan juga di situ. Kelihatan kan di situ? Itu jadi 1, 2, 3, pas 3 itu tidak ada tulisannya. Di frame ketiga itu ada buletan di situ yang ada garis merahnya. Nah, coba kamu insert blank keyframe. Sesudah itu penempatan jarum frame atau titik merah tadi nih tuh harus berhenti tepat di frame ketiga. Frame ketiga di antara 1 dan 5. Selanjutnya drag pada
gambar kedua dari library dan seterusnya sehingga gambar yang dibutuhkan tertata rapi. Jadi di situ misalnya kamu mau naruh gambar di frame ke-1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Atau mulainya dari 2 misalnya kamu pengennya yang genap dulu. Bisa di 2, 4, 6 dan seterusnya. Supaya pergerakannya rapi. Jadi nggak tiba-tiba dari 1 kamu taruh gambar di frame ke-9, lalu ke 10, lalu loncat lagi ke 25. Jadi nanti pergerakannya nggak teratur durasinya. Lalu langkah terakhir adalah menyimpan dengan nama file jalan kaki atau apapun gitu. Jalan kaki titik FLA, pilih FLA agar bisa diedit kembali nanti. Dapat menjalankan animasi tersebut dengan menekan tombol secara berbarengan yaitu Ctrl plus Enter, Ctrl plus Enter. Oke, sekarang kita menambahkan audio. Nah, ini nih vital nih kalau si audio itu ya. Ini mau tulisannya ketutup nih. Jadi elemen yang paling vital selanjutnya adalah suara agar menarik perhatian dari user. Biasanya kita bisa masukkan background musik atau suara dubbing, efek suara lainnya. Itu biasanya harus pakai format WAV dan MP3. Nah, pertama langkah yang seperti awal tadi, aktifkan Adobe Flash, klik pada Create New, lalu klik Action Script 2.0 atau 3.0 untuk membuka lembar baru. Lalu klik menu File, lalu Import, lalu selanjutnya klik Import to Library. Sesudah itu kita pilih file suaranya nih. Di folder itu kamu pilih suara yang kamu mau masukkan ke dalam stage. Ke dalam bukan ke stage, maaf, ke library dulu. File suaranya misalnya yang MP3, kamu klik di folder, lalu akan kamu enter, lalu masuk ke dalam library. Nah, langkah selanjutnya adalah membuat tombol play untuk memainkan musik dan tombol mute untuk menghentikan sementara musik berhenti tanpa ada suara. Sesudah itu, langkah selanjutnya adalah memberi instance name. Jadi tombol play-nya kasih namanya BG garis bawah play underscore play, BG underscore mute. Nah, kalau udah dikasih nama, jangan sampai salah. Kalau untuk tombol play-nya harus BG underscore play mute. Kalau tombol mute dengan nama BG underscore mute. Nah, kasih namanya di mana? Melalui panel properti, karena dia nggak punya bentuk fisik. Jadi lewat panel properti biasanya ada di bawah. Kalau misalnya Adobe CS3 ke atas itu ada di bawah. Makanya suaranya harus memiliki linkage, memiliki linkage agar bisa diakses menggunakan kode suara. Oke. Jadi untuk menambahkan linkage-nya, pertama itu diawali dengan membuka panel library melalui menu, lalu window, lalu library. Lalu klik kanan pada simbol suara nih, simbol suara dan klik pada properties. Lalu klik tombol advance, kemudian klik option export for action script, lalu masukkan BG dia 1 pada kolom class. Lalu klik OK sehingga muncul linkage BG dia 1 pada library di pojok bawah sebelah kanan. Nah, sudah tampil agar linkage-nya tampil di library dengan nama linkage BG dia 1. Nah, yang terakhir kita coding atau menuliskan kode pada sebuah layar kode. Jadi klik frame 1, layer kode,
dan coding program sebagai berikut. Nah, di sini ada di halaman 89 di buku Desain Media Interaktif SMK SMMAK kelas 12 Bumi Aksara. Nanti bisa kamu lihat di situ, kita coba ya. Kalau dibaca ada ribet juga nih. Oke, lalu untuk menambahkan video sekarang, tadi kan sudah animasi, sekarang menyiapkan file video. Jadi syarat utama adalah harus berformat AVI, FLV, MP4 dan MPEG atau MPEG. Biasanya dikenali dengan flash player. Ini jadi 4 ini nih yang dikenali oleh flash player. Kalau nggak bisa dikenali, berarti harus dikonvert ulang dengan software video editor, misalnya menggunakan Adobe Premiere dan lain-lain. Nah, file yang tadi disiapkan dalam satu folder yang sama dengan aplikasi FLA dengan tujuan untuk mempermudah dalam menuliskan teksnya. Jadi lokasi file videonya sama ya. Oke, sesudah menyiapkan file video, lalu mengimport video. Jadi udah disiapkan ya, sekarang kita import. Klik menu file, lalu import to video. Situ ada ya yang warna birunya file, lalu import, klik import video. Lihat di gambar ini. Lihat gambarnya lagi, lalu akan muncul browse atau browsing video. Kamu pilih nanti open, klik yang mau kita masukkan ke dalam library atau stage-nya, lalu next. Alhamdulillah. Lalu kita selanjutnya memilih skin di bagian skinning. Jadi awalnya itu skin itu berfungsi untuk mengontrol video dengan komponen tombol play, pause, stop, dan sound. Ya, jadi fungsinya ini otomatis tanpa memerlukan kode program. Jadi nggak usah di-coding. Jadi udah ada. Setelah itu klik tombol next hingga beberapa kali, next sampai bertemu dengan tombol finish. Nah, nanti akan muncul video di stage beserta skinnya. Skinnya tadi udah ada ini ya, ada play, pause, dan lain-lain. Lalu lakukan uji coba dengan menekan Ctrl plus Enter untuk menjalankan movie-nya. Jadi kalau misalnya videonya tidak muncul, berarti ada kesalahan nih. Biasanya ada kesalahannya, paling banyak itu salah format atau salah folder. Nah, foldernya nggak sama dia. Lalu kalau misalnya benar, maka videonya bisa langsung jalan, bergerak. Pas kamu klik Ctrl plus Enter. Nah, di sini selanjutnya untuk mengimport video, yaitu ada opsi untuk mengubah video dengan cara membuka panel properties yang ada pada komponen parameter. Ya, jadi parameternya nanti kamu ganti di bagian properties itu untuk mengubah autoplay-nya, skinnya, skin color, auto hidden, auto hide, dan lain-lain. Oke, terima kasih, sampai bertemu lagi. Tapi sebelumnya jangan lupa tugasnya ya, jangan lupa tugasnya dikumpulkan, karena kita kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung WA atau video call langsung, karena kalau Bapak suruh Zoom itu jarang-jarang ada yang mau, katanya habis pulsanya ya. Jadi kamu bisa tanya langsung, bisa juga kamu kirim voice note, ada macam-macam cara kalau kamu ingin bertanya, kecuali emang gak niat nanya. Jadi nggak pernah ada pertanyaan ke Bapak, cuma beberapa orang doang. Dan tugasnya lihat di Google Classroom dan grup WA. Jangan lupa absen,
Sebelum habis, klik nama dan kelas di live chat. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.